Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Main Amin dengan NPM 5200711181 dari Elektro B. Saya di sini akan presentasi hasil UTS pengukuran dan instrumentasi kelas B. Di sini saya akan menerangkan materi pembahasan. Yang pertama, galvanometer, yang kedua, amperemeter, yang ketiga, voltmeter, yang keempat, ohmmeter, yang kelima, multimeter elektronik analog, yang 6, multimeter analog digital. Galvanometer. Galvanometer merupakan sebuah instrumen elektromekanik yang dipakai untuk menunjukkan arus listrik dan mendeteksinya. Galvanometer ini memiliki fungsi sebagai sebuah aktuator. Prinsipnya adalah dengan menghasilkan muatan putaran karena merespon dari arus listrik yang mengalir melalui coil di medan magnet yang konstan. Prinsip kerjanya, sementara untuk memahami prinsip kerja galvanometer sendiri tidak terlalu rumit. Dalam galvanometer modern ada coil yang terpasang dan melintasi skala yang dikalibrasi. Pada prosesnya, pegas torsi kecil akan menarik coil dengan membuat penunjukan pada posisi 0. Lalu saat arus searah mengalir melalui coil tersebut akan menghasilkan sebuah medan magnet. Medan magnet inilah yang bekerja melawan medan magnet permanen. Galvanometer bekerja berdasarkan gaya Lorentz. Gaya di mana gerak partikel akan menyimpang searah dengan gaya Lorentz yang mempengaruhinya. Arah gaya Lorentz pada muatan yang bergerak dapat juga ditentukan dengan kaidah tangan kanan dari gaya Lorentz akibat dari arus listrik. Dalam suatu medan magnet B, ibu jari menunjukkan arah gaya Lorentz. Jari telunjuk menunjukkan arah medan magnet. Jari tengah menunjukkan arah arus listrik. Untuk muatan positif akan bergerak searah dengan arah arus. Sedangkan untuk muatan negatif, arah gerak berlawanan dengan arah arus. Macam-macam galvanometer. Yang pertama, tangens. Galvanometer tangens ini merupakan alat ukur yang dulu dipakai untuk mengukur arus listrik. Alat ini bekerja dengan menggunakan jarum kompas untuk membandingkan medan magnet yang dihasilkan oleh arus yang tidak diketahui dengan medan magnet bumi. Yang kedua, astatik. Jika tangens menggunakan medan magnet bumi, maka astatik tidak. Galvanometer astatik ini tidak perlu berorientasi pada bidang bumi jika lebih mudah dipakai. Astatik ditemukan oleh Leopoldo Mobili pada tahun 1825. Yang ketiga, mirror. Galvanometer mirror ini diciptakan untuk mencapai sensitivitas yang jauh lebih tinggi. Tujuannya tentu agar arus yang paling kecil sekalipun tetap terdeteksi. Pertama kali dipakai pada tahun 1850-an. Galvanometer mirror ini dipakai untuk menerima kabel telegraf bawah laut transatlantik. Yang berikutnya, balistik. Sejauh yang didapatkan, balistik memiliki kemampuan baca yang lebih baik dari jenis lainnya. Galvanometer nyatanya bisa dipakai dalam hal apapun, terutama yang berhubungan dengan arus listrik dan cara mendeteksinya. Keunggulan lain dari galvanometer ini bukan hanya pada bendanya, tapi juga prinsip kerjanya.
Amperemeter. Amperemeter adalah suatu alat ukur yang digunakan untuk mengukur besarnya kuat arus listrik yang melewati suatu rangkaian. Biasanya akan ditemukan tulisan amperemeter atau A pada alat amperemeter tersebut. Lalu tulisan miliampermeter atau mikroampermeter. Ada dua jenis amperemeter diantaranya yaitu amperemeter analog dan amperemeter digital. Amperemeter ideal adalah amperemeter yang mempunyai hambatan dalam ukuran kecil, sehingga kuat arus yang diukur oleh amperemeter tersebut sama dengan kuat arus yang melewati suatu rangkaian. Fungsinya, apa kegunaan dari amperemeter itu sendiri? Alat ukur ini biasanya digunakan sebagai alat ukur kuat arus listrik dalam rangkaian tertutup. Berbeda dengan voltmeter yang berfungsi untuk mengukur benda potensial yang ada di dua titik tersebut pada rangkaian listrik. Namun, voltmeter ini hanya digunakan untuk rangkaian yang dipasang paralel. Sedangkan jika amperemeter merupakan rangkaiannya juga secara paralel tetapi bersamaan dengan resistansi yang dinamakan resistansi Shunt. Rangkaian tersebut dapat memperbesar batas ukur alat ini. Seperti yang diketahui, alat ukur ini memiliki batas maksimal pengukuran yang harus dipahami. Macam-macam amperemeter. Yang pertama, amperemeter AC. Amperemeter AC adalah salah satu alat ukur AC yang digunakan untuk mengetahui besar kecilnya arus yang terdapat pada rangkaian listrik AC. Alat ukur ini biasanya ada pada susunan seri. Alat ini akan memperoleh arus yang melalui pengantar yang telah terpasang pada suatu rangkaian listrik AC. Yang kedua, amperemeter DC. Jadi kedua adalah amperemeter DC yang juga merupakan alat ukur DC. Dari sini dapat disimpulkan bahwa amperemeter tidak hanya bisa digunakan untuk mengukur arus listrik AC saja, tetapi juga DC yang terhubung secara seri. Untuk cara penggunaannya tidak jauh berbeda dengan cara menggunakan jenis AC. Adapun rumusnya yaitu I sama dengan V bagi R. V atau volt berarti tegangan, I atau ampere berarti arus, R atau ohm berarti hambatan. Voltmeter. Voltmeter merupakan sebuah alat ukur yang digunakan untuk mengukur besar tegangan pada listrik yang ada di dalam rangkaian listrik. Susunan paralel yang sesuai dengan lokasi komponen yang diukur. Dan di dalamnya juga terdapat 3 lempengan tembaga. Semua lempengan itu terpasang pada bekalit yang sudah terangkai dalam sebuah tabung plastik maupun kaca. Lempengan yang ada di luar disebut dengan anode. Sedangkan untuk lempengan tengah disebut dengan katode. Ukuran tabung yang dimaksud biasanya sekitar 15 kali 10 cm. Cara kerja. Jika Anda belum mengetahui cara menggunakan voltmeter ini, berikut dapat Anda simak. Rangkaian komponen yang memiliki potensial berbeda secara paralel. Sesuaikan rangkaian arus yang mana harus searah dengan pemasangan kutub-kutub volt. Pastikan bahwa kutub positif dan negatif memiliki potensial yang berbeda. Dari keduanya, kutub positif memiliki potensial yang tinggi. Periksa kabel hitam, biru, dan merah. Jika ada penyimpangan mengarah ke kiri, berarti pemasangannya terbalik. Namun, hal ini tidak akan menjadi masalah untuk rangkaian arus bolak-balik. Macam-macam voltmeter. Voltmeter yang terpasang secara paralel pada suatu rangkaian listrik dapat dijadikan patokan sebagai cara untuk mengetahui tegangan. Kutub alat ukur ini pun harus searah dengan arusnya, baik kutub positif maupun kutub negatif. Pada jenis digital,
Jika pemasangan kutubnya terbalik, maka akan muncul angka negatif. Oleh karenanya, pemasangan haruslah sesuai dan benar. Nah, untuk spesifikasi perbedaan dari kedua jenis alat ini dapat diketahui sebagai berikut. Tegangan DC lebih sulit dinaikkan dibandingkan dengan tegangan AC yang mudah. Transmisi dari pembangkit kepada pelanggan lebih mudah listrik AC dibandingkan listrik DC. Dari kedua jenis ini, DC merupakan pembangkit listrik yang lebih simpel dan mudah digunakan. Terdapat nilai maksimum dan juga minimum untuk arus dan tegangan AC. Tidak sama halnya dengan DC yang tidak ada nilai yang dimaksud. Ohmmeter. Ohmmeter adalah suatu perangkat yang difungsikan untuk mengukur jumlah listrik yang dihasilkan dari suatu pergesekan. Gerakan pergesekan tersebut seperti suatu elektron yang melewati sebuah konduktor atau pengantar listrik. Hal ini juga dikenal dengan istilah penghambatan listrik dengan nilai yang diberi satuan ohm. Pengukuran semacam ini selaras dengan hukum ohm yang berbunyi bahwa arus listrik pada suatu rangkaian pasti selalu berbanding lurus dengan jumlah tegangan. Hukum ini digagas pertama kali oleh fisikawan asal Jerman bernama Georg Simon Ohm. Prinsip kerja. Cara kerja dari alat ukur yang satu ini cukup simpel dan sederhana dengan cara menghasilkan aliran internal arus. Alat yang menggunakan tegangan baterai ini akan mengukur resistansi atau hambatan yang terjadi antara dua arah yang terdapat pada perangkat. Ujung kabel yang berwarna merah dihubungkan ke kutub plus, sedangkan warna yang hitam harus dihubungkan ke kutub yang min. Ketika arus mulai mengalir dari komponen baterai melalui suatu unit, saat itulah ohmmeter mulai mengukur penurunan voltage, serta nilai hambatan. Ohmmeter dapat digunakan dalam jangka panjang dalam kondisi baik jika difungsikan dengan benar dan tepat. Hindari pemakaian alat ukur ini pada kondisi di mana masih terdapat aliran listrik pada objek yang diukur. Simpanlah pada tempat yang aman dan jauh dari pengaruh medan magnet dari benda-benda di sekelilingnya. Cara menggunakannya. Cara penggunaan. 1. Matikan semua daya pada setiap rangkaian yang sedang diuji dengan cara memutuskan setiap sambungan yang ada. Hal ini tidak lain bertujuan untuk mendapatkan nilai akurasi yang tepat serta menjamin keselamatan Anda. 2. Pilihlah alat ukur sesuai kebutuhan baik dalam jenis analog maupun digital dengan autorank yang umum dari 0 sampai 10 sampai 0 sampai 10.000. Cek kembali kondisi baterai saat pertama membelinya. Biasanya sudah otomatis berada di dalam alat ukur tersebut atau dalam kemasan terpisah untuk kemudian dipasang sendiri. 4. Kemudian masukkan kabel timah penguji ke dalam soket meteran. Biasanya telah ditandai dengan warna merah untuk kutub plus dan warna hitam untuk kutub min. 5. Aturlah meteran yang arah angka 0 atau 0 terlebih dahulu. Resistansi 0 tersebut harus selalu diperhatikan pada saat kedua ujung probe tersebut mulai terhubung atau satu sama lain. Cara menggunakan 6. Masih meneruskan yang tadi. 6. Pilihlah perangkat atau rangkaian listrik yang akan diuji tingkat resistansinya. Sebagai langkah awal, coba ujikan pada benda yang sebelumnya telah diketahui nilai hambatannya. Jika sudah akurat, silakan aplikasikan ke dalam rangkaian elektronik yang lain. 7. Sentuhkan satu probe ke ujung suatu rangkaian listrik, lalu tempelkan ujung probe lainnya ke ujung yang berbeda. Catatlah hasil pengukuran resistansi dari benda tersebut. 8. Cek pula kondisi resistansi pada cabang, rangkaian, atau kabel
Tujuannya untuk mencari tahu apakah terdapat kerusakan terbuka atau konsleting listrik pada rangkaian listriknya. 9. Pastikan alat ini dapat dalam kondisi off setelah selesai digunakan. Jika tidak, dapat menyebabkan konsleting pada probe serta penguras baterai. Macam-macam ohmmeter. Yang pertama, analog. Alat ukur jenis analog memiliki model penghitungan yang lebih manual dan simpel untuk dibaca. Terdapat jarum ukur yang nantinya berhenti pada angka tertentu. Anda harus membacanya dengan lebih jeli dan detail tentang angka yang diarahkan oleh jarum petunjuk. Alat ukur ini biasanya lebih sering digunakan oleh tukang servis TV atau komputer. Yang kedua, digital. Jika yang kedua yaitu digital, yang memiliki tingkat akurasi jauh lebih detail dan akurat. Nilai hambatan yang dihasilkan oleh jenis digital memiliki tambahan satuan yang jauh lebih terperinci. Pilihan pengukurannya pun jauh lebih variatif dibandingkan dengan model analog. Hanya saja model ini memiliki kekurangan yaitu susah melakukan monitoring, terutama saat voltage tidak stabil atau naik turun. Bagian-bagian ohmmeter. Yang pertama, skrup. Bagian ini bertujuan untuk mengatur kedudukan jarum meter. Sebelum memulai kegiatan pengujian, biasanya jarum penunjuk harus diletakkan pada posisi 0. Pemutaran skrup ini biasanya dibantu dengan obeng pipih yang kecil. Tombol 0 ohm object knob. Tombol ini digunakan untuk mengatur jarum meter agar berada pada angka 0 atau 0. Bagian ini memiliki peran yang penting untuk mendapatkan nilai akurasi yang tinggi. Saklar pemilih. Bagian ini juga sering disebut dengan istilah rank selector switch. Tujuannya tak lain untuk memilih batas ukur serta posisi pengukurannya. 4. Lubang kutub positif dan negatif. Fungsi dari lubang tersebut adalah untuk memasukkan satelit atau ujung kabel. Untuk kabel yang berwarna merah, tancapkan pada kutub yang plus, sedangkan kabel yang berwarna hitam tancapkan pada kutub main. Probe plus dan main. Probe di sini adalah teslet atau kabel yang terdiri dari dua jenis, yaitu hitam dan merah. Multimeter. Multimeter merupakan sebuah alat pengukur yang digunakan untuk mengetahui ukuran tegangan listrik, resistansi, dan alat arus listrik. Dalam perkembangannya, dapat digunakan untuk mengukur temperatur, frekuensi, dan lainnya. Alat ini juga memiliki nama lain, diantaranya avometer, ampere, volt, dan ohm. Cara menggunakan. 1. Perhatikan jarum petunjuk yang memperlihatkan skala pengukuran. Sebelum melakukan pengukuran, pastikan jarum berada pada posisi 0 atau 0. 2. Perhatikan juga pengaturan knob atau saklar yang digunakan untuk mengatur pengukuran ampere, volt, atau ohm. Kemudian lakukan setting juga pada skala kali 1, kali 10, atau yang lainnya. 3. Tentukan lubang yang digunakan untuk memasukkan kabel cek sesuai dengan fungsi yang diinginkan. Periksa kembali apakah baterai telah terpasang dengan baik. Pastikan kondisi baterai tersebut masih bagus. Cara mengukur tegangan DC. 1. Memutar saklar selektor hingga DCV. 2. Pilihlah skala perkiraan yang mau diukur. 3. Probe terhubung pada terminal ukur. Perhatikan apabila probe masih merah ke positif, sedangkan untuk probe hitam dengan negatif. 4. Hasil akhirnya akan ditampilkan pada display. Cara pengukuran tegangan AC. 1. Memutar saklar selektor ACV. 2. Pilihlah skala tegangan yang diukur. 3. Hubungkan
juga probe dengan terminal yang diukur. 4. Hasilnya akan ditampilkan melalui display. Cara pengukuran arus listrik ampere. Putarkan saklar selektor ke tanda A. Pilihlah skala yang sesuai arus hendak diukur. Jika pengukuran arus 100 mikroampere, maka diatur hingga 300 mikroampere atau 0,3 ampere. 3. Memutuskan power supply yang terhubung pada beban. 4. Memasang probe untuk terminal yang akan diukur. 5. Hasilnya akan ditampilkan pada display. Cara mengukur resistor atau ohm. 1. Putar posisi saklar selektor ke ohm. Pilih skala yang sesuai dengan perkiraan ohm yang akan diukur. Biasanya diawali ke tanda X yang artinya adalah kali, khusus multimeter analog. 3. Hubungkan probe ke komponen resistor. 4. Baca hasil pengukuran display multimeter. Khusus untuk analog multimeter, diperlukan pengalian dengan setting di langkah kedua. Cara kerjanya. Multimeter ini memiliki cara kerja yang cukup unik. Terdapat sebuah kumparan yang terbuat dari bahan tembaga di dalam alat ini. Letak kumparan tersebut berada di antara dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Pada kumparan tersebut ada sebuah jarum ukur atau jarum meter sebagai petunjuk skala. Ketika dua ujung kumparan tersebut dialiri oleh arus listrik, maka jarum jam akan bergerak menuju skala tersebut. Jenis multimeter. Yang pertama, multimeter analog. Multimeter analog memiliki ciri-ciri berupa tampilan jarum jam yang dilengkapi dengan reng-reng angka hasil ukur. Dengan demikian, perhitungannya manual, sehingga membutuhkan ketelitian terutama saat menentukan tegangan atau volt yang cukup tinggi. Selain itu, akurasi hasil perhitungannya lebih rendah dibandingkan jenis multimeter digital. Yang kedua yaitu multimeter digital. Multimeter digital lebih sering digunakan karena jauh lebih mudah dan akurat. Hasil pengukurannya dapat dengan mudah dibaca pada layar digital yang tertera. Nama lain dari multitester jenis ini adalah VDOM, Digital Volt Ohmmeter, atau DMM, Digital Multimeter. Selain dapat mengukur tegangan, hambatan, serta arus listrik, alat ukur ini juga dapat digunakan untuk mengukur pada transistor yang ada pada tipe-tipe tertentu saja. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.